Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di room webinar ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izinnya lah kita sekarang masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu sekalipun lewat media maya. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah kerso memenuhi undangan saya untuk webinar. Ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu dan saya refresh kembali kemarin dan pagi hari ini tadi saya undang lagi, tetapi mungkin karena berbagai faktor sehingga baru beberapa yang bisa bergabung. Ya. Jadi apa namanya? Kita tetap semangat untuk bersama-sama terus melakukan koordinasi dan komunikasi agar ada semacam persamaan persepsi di dalam kita melaksanakan tugas dan peran kita masing-masing. Oke, sambil jalan ini ada beberapa yang baru masuk. Bapak Ibu, mari kita memulai kegiatan kita pagi hari ini Aktifnya Pak, dengan saat berdoa. pinjam sudah Pak. Mohon yang tidak berkepentingan bisa di mute. Ini Pak Miftahul ini sibuknya bukan main ini. Ya, bisa di mute dulu. Ya, selamat pagi. Penarikan penarikannya Monggo di mute dulu Pak Miftahul. Oh iya. Oke. Oke, kita akan berdoa Bapak dan Ibu agar kegiatan kita berjalan dengan baik dan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak dan Ibu, doa kita bersama, semoga kita senantiasa sehat ya. Di masa-masa pandemi seperti ini ada banyak berita yang beredar di berbagai media dan saya berharap selaku pengawas pembina agar Bapak Ibu sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan benar-benar satu agar mematuhi regulasi yang berlaku. Yang kedua, tentunya agar tetap mengkondisikan ya kondisi di satuan pendidikan masing-masing agar tetap terkendali, kemudian protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan tentunya kita terus berupaya agar penyebaran COVID ini segera selesai agar mimpi kita bersama untuk bisa tatap muka itu nanti juga akan bisa terwujud. Kalau ini terus berkembang begini, saya secara pribadi pesimis ya kapan kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Jadi saya berharap sekali lagi tidak ada satupun yang sembrono ya. Kemudian nanti akan menjadi mencuat di media massa karena terjadi klaster-klaster di satuan pendidikan panjenengan. Jadi ini memang harus benar-benar apa benar-benar disikapi dengan baik ya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan share screen terkait dengan kegiatan kita hari ini, yaitu kita akan melakukan evaluasi dan refleksi ya setelah sekian lama kita melakukan apa namanya kegiatan kegiatan apa namanya PKKS ya. Jadi saya akan coba share screen. Tolong dikonfirmasi Pak Weni, suara saya bisa didengar dengan baik atau siapa? Baik Pak, O- dengar Pak. Oke, ya, saya akan share terkait dengan evaluasi dan refleksi.
Tayangannya bisa dilihat ya di masing-masing perangkat Bapak dan Ibu ya. Siap, jelas Pak. Iya, ini saya berikan backgroundnya ini apa ya, itu gambar kopi itu ya, sehingga kita santai aja lah ya, kita biar santai begitu. Bapak dan Ibu, ini hari Jumat 18 Desember 2020 kita akan mengadakan sedikit evaluasi dan refleksi kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2020. Sudah saya sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan kegiatan kita adalah melakukan refleksi dan evaluasi sebagai tindak lanjut PKKS 2020. Saya belajar juga dalam proses PKKS Bapak Ibu bahwa setiap kegiatan ada sebuah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, kemudian tindak lanjut ya, sehingga hari ini saya mencoba untuk mengadakan evaluasi dan juga nanti bagaimana tindak lanjut. Harapannya adalah memberikan kontribusi kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas dan kinerja selanjutnya. Harapan kita semakin hari kita semakin terus diperlengkapi dengan wawasan-wawasan baru, dengan informasi-informasi baru, sehingga Bapak Ibu akan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang semakin baik sebagai kepala sekolah ya. Istilah sekarang kan kepala sekolah, ada top management, ada CEO ya, dan macam-macam lah. Itu mudah-mudahan mendorong Bapak dan Ibu menyadarkan bahwa Bapak Ibu punya peran yang luar biasa ya di sekolah masing-masing. Bagaimana Bapak dan Ibu benar-benar bisa melaksanakan tiga kompetensi kepala sekolah itu, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kewirausahaan yang didukung dengan dua kompetensi, yaitu kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Ini yang terpotret kemarin di dalam kegiatan PKKS. Sebentar, ini ada yang masuk kelihatannya Bapak dan Ibu. Saya akan coba masukkan dulu. Kasihan kalau nanti di lobby ya. Ini Pak Agung ini baru masuk ini ya. Oke, saya lanjut Bapak dan Ibu. Jadi tentunya kita sebagai Bapak Ibu sebagai kepala sekolah itu menjadi pegangan kesadaran bahwa kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud itu memiliki tiga peran ya, jadi sebagai manajer, sebagai supervisor, tetapi juga sebagai entrepreneur ya di dalam pengembangan sekolah masing-masing. Secara umum Bapak dan Ibu, dari potret yang saya lakukan ya dari sekolah ke sekolah ya, yaitu bahwa kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar karena semangatnya adalah bukan semangat untuk menjustifikasi, tetapi semangatnya adalah semangat untuk pembinaan ya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kemudian sambil melaksanakan PKKS pun saya melakukan pembinaan-pembinaan, pengarahan-pengarahan kepada Bapak Ibu maupun juga kepada tim. 6 subkompetensi telah dijalankan ya, tetapi tentunya Bapak Ibu akan menyadari ada beberapa yang belum maksimal. Baik itu terkait dengan pemahaman instrumen, saya pahami juga memang instrumennya juga agak kadang-kadang sulit untuk bisa dicerna secara baik. Kemudian pelaksanaannya ya juga sudah ada beberapa yang sangat siap, kemudian cukup siap, kemudian juga ada yang kurang siap gitu ya. Kemudian juga tentang bukti fisik atau eviden. Sering kita itu melaksanakan berbagai macam hal, tetapi sering kita lupa untuk mendokumentasikan
baik secara administratif maupun secara visual dalam bentuk foto maupun video. Ini pun juga menjadi catatan Bapak dan Ibu ke depan, sekecil apapun maka harus dilakukan dokumentasi ya. Kemudian ada berbagai pola dan kesiapan di dalam menghadapi PKKS. Ada tim yang sangat solid ya, ya cukup ya dan sebagainya. Tapi rata-rata cukup bagus ya untuk tim-tim di sekolah masing-masing. Kemudian harapan saya Bapak dan Ibu yang telah baik tentunya agar tetap dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan. Yang belum tentunya harapan saya untuk diperbaiki dan untuk proses selanjutnya. Saya kira kita tetap terbuka untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan karena tidak akan selesai ya di dalam kita melakukan sebuah inovasi maupun kreativitas karena pendidikan ini berjalan paralel dengan perkembangan zaman. Jadi dan zaman itu tidak akan pernah berhenti, perubahan tidak akan pernah mandek ya, sehingga sekolah pun juga harus terus melakukan perubahan-perubahan, kemudian penyesuaian dengan kondisi yang ada, dan ke depan akan jauh lebih banyak lagi Bapak dan Ibu yang harus dilakukan. Ini Bapak dan Ibu, capaian 6 subkompetensi saya tidak akan sampaikan secara detail. Yang pertama untuk capaian subkompetensi kepribadian dan sosial. Ya. Dari informasi, dari wawancara, dari angket ya yang sudah disampaikan relatif semuanya sangat baik ya. Jadi Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah panjenengan bisa memposisikan sebagai figur yang bisa diteladani, yang bisa ngayomi, bisa menyelesaikan setiap permasalahan secara bijaksana ya. Kemudian punya komitmen tinggi di dalam melaksanakan tugas Bapak dan Ibu, dalam kata yang lain adalah Bapak Ibu amanah di dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Kemudian kepemimpinan pembelajaran, ini Bapak dan Ibu yang saya perlu stressing. Kadang-kadang kepala sekolah ini merasa bahwa pada saat sudah punya RKJM, punya RKT, punya RKAS, tidak perlu punya program kerja kepala sekolah. Nah ini saya berharap ke depan yang belum memiliki program kerja kepala sekolah, jadi sebagai sebuah bagian daripada sistem di sekolah, maka kepala sekolah harus punya program kerja. Dibedakan antara program kerja sekolah dengan program kerja kepala sekolah. Sama juga dengan program kerja wakil kepala sekolah, sama juga dengan program kerja ketua unit kerja yang lainnya. Semuanya harus punya program kerja mengacu pada RKJM maupun RKT yang sudah disusun. Ini yang banyak saya jumpai beberapa kepala sekolah yang masih belum menyusun itu karena merasa bahwa jika sudah memiliki RKJM maka sudah cukup, atau sudah memiliki RKT sudah cukup. Tetapi peran kepala sekolah secara individu sebagai sebuah pemimpin di sekolah itu harus punya program kerja. Ya, jadi program kerja hariannya apa, program kerja mingguannya apa, sampai 1 tahun untuk seperti apa, juga terkait dengan peran-peran Bapak Ibu sebagai tadi manajer, supervisor maupun sebagai entrepreneur. Ya, ini saya sampaikan. Dan program kerja Bapak dan Ibu sekali lagi jangan diartikan hanya sebatas matrik 1 lembar atau 2 lembar yang berisi nomor, uraian kegiatan, time schedule, tetapi harus dinarasikan secara baik ya, dari mulai ada cover, ada halaman pengesahan, ada tentunya kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, ada latar belakang dan seterusnya itu ya, sehingga benar-benar itu menjadi sebuah program kerja yang berbasis akademis lah ya, tidak hanya sekedar
matrik-matrik gitu. Itu bagian daripada program kerja, tetapi bukan program kerja secara keseluruhan. Kemudian pengembangan sekolah Bapak dan Ibu. Jadi RKJM, RKT, RKAS ini kemarin saya memang tidak sempat secara detail. Saya berharap ini benar-benar menjadi pondasi yang harus dimiliki oleh sekolah, ya. Bagaimana menyusun RKJM yang baik, benar, yang visioner, dan kemudian juga yang tepat. Kemudian nanti dijabarkan, dilaksanakan per tahun itu dalam bentuk RKT, rencana kerja tahunan. Jadi RKJM, RKT itu tentunya harus satu nafas, satu benang merah, ya. RKT merupakan kalau itu sebuah barang begitu ya irisan daripada RKJM. Kemudian RKAS yang sudah kemudian ada konten-konten anggarannya. Kemudian yang ini juga Bapak dan Ibu, bukti monitoring. Ini juga sangat-sangat minim sekali. Bapak Ibu tentunya harus punya perangkat-perangkat bukti monitoring dan evaluasi kegiatan. Dimulai dari perencanaan tentunya, kemudian pelaksanaan, dan itu dibuktikan dengan instrumen yang Bapak Ibu pakai. Kemudian di akhir setiap kegiatan lakukan evaluasi, muncul akan rekomendasi untuk tindak lanjut kegiatan selanjutnya, ya, agar kegiatan selanjutnya bisa berjalan lebih baik, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena kalau kita kadang-kadang mereview kegiatan 1 tahun itu kadang-kadang dah lupa. Tapi pada saat kita sudah mengakhiri setiap kegiatan dengan evaluasi, kemudian muncul rekomendasi, kesimpulan rekomendasi, maka kita akan bisa melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga kegiatan kita tidak jalan di tempat, ya. Kemudian yang memang ini juga sangat-sangat jarang dilakukan Bapak dan Ibu, yaitu tentang penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah. Ini memang sangat minim sekali, karena pemahamannya kadang-kadang bahwa PTS, PTK itu berorientasi pada kebutuhan untuk pegawai negeri. Padahal kalau kemudian Bapak Ibu bisa melakukan PTS, itu kan upaya-upaya untuk kemudian secara akademis ilmiah itu bagaimana kemudian bisa melihat dan menemukan strategi-strategi untuk pengembangan di sekolah. Ya, di dalamnya tentunya ada analisis SWOT. Ini Bapak Ibu lakukan analisis SWOT di samping rapot mutu dan lain-lain. Jadi bagi saya bahwa untuk pijakan pintu masuk RKJM tidak cukup hanya rapot mutu. Rapot mutu hanya menyangkut masalah standar minimal 8 SMP. Padahal tantangan, tuntutan SMK ini luar biasa, sehingga kita harus maaf ini saya masukkan dulu. Kita harus benar-benar menggali segala informasi yang ada untuk menyusun RKJM, ya. Kemudian untuk manajemen sumber daya Bapak Ibu, ya, 4M pemberdayaan money, material, metode, ya, atau mungkin mesin, ya, itu juga monggo. Itu pun juga harus ada upaya bukti-bukti administrasi, bagaimana mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan sebagainya, ya. Kemudian tentang pemanfaatan TIK termasuk sistem informasi manajemen, ini pun juga masih sangat minim. Jadi bagaimana Bapak Ibu di era revolusi industri 4.0, di era teknologi informasi dan komunikasi itu Bapak Ibu punya satu sistem informasi manajemen, ya. Jadi ini perlu disamakan persepsinya.
apa namanya, seperti Dapodik, kemudian Takola, kemudian web dan sebagainya, itu adalah modul-modul di dalam sistem informasi manajemen Bapak dan Ibu, ya. Kemudian itu dirangkai dalam sebuah jejaring, kemudian nanti akan muncul situ. Jadi satu pintu masuk itu nanti bisa muncul masuk ke beberapa modul-modul tadi, ya. Jadi tidak bisa hanya diwakili dengan katakan hanya dengan web, karena tentunya akan ada banyak seperti kegiatan-kegiatan di kelas, kegiatan-kegiatan di apa namanya penilaian dan sebagainya, itu kan butuh juga informasi. Jadi itu coba nanti di-create Bapak dan Ibu bahwa benar-benar itu adalah sistem informasi manajemen yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, ya. Bahkan kalau saya punya harapan besar, teman-teman yang punya kemampuan di bidang IT itu sudah mulai bagaimana meng-create sebuah aplikasi yang berbasis Android. Katakan Bapak Ibu bagaimana menginformasikan anak-anak atau kepada orang tua, anaknya hari ini sudah masuk jam berapa, sudah bayar uang sekolah atau belum, karena ada banyak kendala itu bahwa orang tua sudah memberikan uang sekolah tetapi tidak sampai di sekolah. Nah ini kalau kemudian ada semacam pemberitahuan berbasis Android begitu ya, atau mungkin minimal berbasis WA lah gitu ya, nanti mungkin akan meminimalkan permasalahan-permasalahan yang muncul, ya. Kita tidak disibukkan dengan masalah-masalah seperti itu, tetapi itu sudah kita setting dalam bentuk SIM kita, sistem informasi manajemen. Monggo, saya kira itu sangat mungkin di era seperti ini. Tinggal memang butuh sumber daya manusia yang bagus, butuh juga goodwill dari Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah untuk kemudian membuat itu, ya. Jadi kalau kita sekarang itu seperti Bapak dan Ibu, pada saat kita opnam di rumah sakit itu database kita terekam, sampai pada saat kita ulang tahun pun itu ada pemberitahuan kepada kita, ucapan selamat ulang tahun. Nah, seperti ini pun menjadi sebuah sebuah referensi. Kalau sekolah juga bisa melayani seperti itu, akan menjadi sekolah yang benar-benar melayani, ya, itu. Kemudian kewirausahaan Bapak dan Ibu ini juga dibuktikan dengan budaya-budaya di sekolah itu, budaya kreatif, budaya inovatif, budaya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi sekali lagi saya akan tekankan, konteks kata-kata kewirausahaan di sekolah ini tidak hanya cukup berpengertian bahwa itu ada proses transaksi jual beli, punya unit produksi, ini enggak. Tetapi adalah bagaimana kepala sekolah punya daya juang, kreativitas, kemudian keuletan untuk mengembangkan sekolah itu dengan berbagai sumber daya yang ada di sekolah itu, ya, untuk terus berkembang secara baik. Kemudian supervisi pembelajaran ini juga sangat-sangat, maaf Bapak Ibu, sangat-sangat minimal sekali. Jadi Bapak dan Ibu, kepala sekolah itu kan juga dikatakan sebagai pemimpin pembelajaran. Maka kemudian untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik, benar, kemudian berkualitas, maka kepala sekolah, dan jika memang ada banyak guru, mungkin bisa kemudian membangun sebuah tim untuk melaksanakan supervisi pembelajaran. Harus ada perencanaan, harus ada pelaksanaan, harus ada evaluasi dan tindak lanjut. Ya, jadi ini sekali lagi pada subkompetensi ke-6 ini saya banyak menemukan belum maksimal dilaksanakan. Mungkin sudah secara operasional, tetapi bukti-bukti fisiknya itu belum begitu nampak, ya. Dan itu kan mestinya harus ada perencanaan, ada instrumen yang digunakan itu seperti apa, ada bukti fisiknya, dan benar-benar dilakukan Bapak dan Ibu.
Karena ada beberapa praktek di sekolah itu, ada kegiatan supervisi, formnya itu diisi oleh gurunya masing-masing. Ya, jadi sekali lagi kita tidak berharap bahwa apa namanya kegiatan-kegiatan kita hanya berbasis administratif. Ya memang betul harus ada, tetapi jangan terbalik gitu ya. Kita hanya mengedepankan administratif, tetapi kemudian kita tidak melaksanakan secara benar gitu ya. Jadi itu yang terus saya dorong Bapak dan Ibu, administrasi itu penting, tetapi juga harus sesuai dengan implementasinya. Ini saya kira 6 subkompetensi dan sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terlepas ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena memotret itu juga nggak mudah apalagi dalam tempo yang sangat singkat. Tetapi sekali lagi bahwa kegiatan PKKS itu lebih kepada kegiatan pembinaan ya, tidak hanya justifikasi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan itu menjadi masukan Bapak dan Ibu untuk dikembangkan lebih lanjut ya, untuk membangun tim yang lebih solid di sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu, sedikit saja saya akan sampaikan tambahan informasi, yaitu terkait dengan perencanaan di sekolah Bapak dan Ibu. Ya, ini saya sudah masuk bicara RKJM karena kemarin di cabang dinas 4 khususnya sekolah negeri ya, ini Pak Miftahul. Kami kemarin mengikuti koordinasi secara virtual. Karena juga sama ternyata hasil temuan PKKS itu ada banyak sekolah yang belum membuat RKJM secara baik, bahkan mungkin belum membuat sama sekali gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, starting pointnya adalah bahwa untuk menyusun RKJM itu sekali lagi bagi saya tidak cukup hanya rapot mutu. Jadi kalau perlu dia mulai dari regulasi yang sekarang memang berlaku ya. Jadi ingat regulasi yang sekarang berlaku. Ini saya masukkan siapa yang baru masuk ya Bapak Ibu ya. Ini mengapa saya kalau nanti ada kendala Bapak Ibu tolong bisa diinstruksi ya. Regulasi Bapak Ibu. Jadi regulasi sekarang ini kan ada beberapa regulasi yang harus kita terjemahkan, kita implementasikan di sekolah masing-masing. Dari mulai payung besarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, turun menjadi PP 19 Tahun 2005. SMK sekali lagi kita fokus pada Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 ya, tentang SNP untuk SMK dan MAK. Kemudian ada terkait dengan revitalisasi ya, Kepres itu. Ada Inpres tentang PPPK. Jadi penguatan pendidikan karakter. Sekarang terkait dengan karakter Mendikbud sudah menyampaikan di visi 4 tahunan beliau, ada juga sekarang istilahnya adalah profil pelajar Pancasila ya. Kemudian ada namanya gerakan sekolah menyenangkan, ada namanya gerakan literasi, ada banyak hal Bapak dan Ibu, termasuk adalah pernikahan massal ya, link and supermatch ya, oleh Mas Wikan selaku Bapak kita di Dirjen Pendidikan Vokasi. Nah ini yang harus kita juga pelajari Bapak Ibu. Jadi Permendikbud 34 ini masih minim untuk kemudian dicerna oleh kita semuanya ya. Jadi silakan terkait RKJM Bapak Ibu bisa membuka di standar pengelolaan. Di sana akan ada beberapa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Yang berikutnya literasi Bapak Ibu, ini juga penting ya. Jadi bagaimana kita juga terus literate dengan berbagai informasi ya. Jadi kita nggak bisa kemudian hanya pada regulasi
regulasi sepihak, tapi bagaimana perkembangan-perkembangan yang sekarang ini terjadi di dunia ini, ya. Bahkan mungkin belum tersentuh atau belum tercover di dalam regulasi, tetapi kita harus tetap tetap merespon itu sebagai sebuah antisipasi perubahan-perubahan. Kemudian analisis SWOT Bapak dan Ibu, silakan, saya berharap bahwa sekolah melakukan analisis SWOT betul-betul, mendampingkan antara kekuatan, kelemahan, peluang maupun juga ancaman, ya, strength, weakness, opportunity maupun threat. Nanti akan muncul di situ, akan lebih enak kalau kita melakukan analisis SWOT. Nanti akan ada kesenjangan apa harus diisi dengan kegiatan apa. Kemudian hasil monif maupun supervisi yang Bapak Ibu lakukan ini juga menjadi bagian daripada dasar untuk menyusun RKJM. Baru mungkin rapot mutu. Saya mengapa begitu tidak terlalu merekomendasikan rapot mutu ini, karena ada banyak praktek di dalam pengisian PMP itu tidak dilakukan secara baik. Ya, ada yang sangat sangat ironis, itu hanya diserahkan kepada satu orang operator. Kalau rapat mutu PMP itu dilakukan benar-benar sesuai prosedur, itu baru kita berani mengatakan itu rapat mutu yang nanti akan kita gunakan sebagai acuan penyusunan RKJM. Tetapi silakan juga, karena di rapat mutu juga kita bisa mendapat banyak informasi, ya, dari mulai poin-poin yang ada di situ, itu juga akan menarik untuk kita juga cermati Bapak dan Ibu. Jadi bukan kita tidak menggunakan, tetapi kita perlu lakukan semacam validasi dulu, apakah rapot mutu kita memang sesuai dengan wajah sekolah kita atau tidak, ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, bahkan bangga kalau di standar sarana prasarana kita sudah sekian, apakah benar, ya, atau belum, apakah ya benar gitu, ya. Karena ada banyak mungkin variabel-variabel yang terjadi sehingga rapat mutu kita tidak menunjukkan kevalitan Bapak dan Ibu, ya. Jadi silakan, itu adalah bagian daripada EDS. Jadi silakan Bapak Ibu, mungkin banyak ya Pak, ya silakan. Ya, nanti mungkin bagaimana dirangkum dengan bagus. Memang kalau sekarang itu yang direkomendasikan sebagai EDS adalah rapot mutu, tapi bagi saya bisa ditambahkan dengan beberapa tadi Bapak Ibu, karena ini bahan mentah kita. Kalau semakin banyak informasi, data yang bisa kita siapkan, maka kita akan bisa menyusun RKJM. Nah, dari ini Bapak dan Ibu, juga monggo lah, ya, ini cabang 4 ini memang kelihatannya untuk negeri, tapi mungkin juga swasta juga baik. Benar-benar memulai 2021 itu untuk menjadi tahap awal membangun manajemen yang lebih bagus. Sehingga silakan RKJM itu bisa dimulai 2021 sampai dengan 2024, ya, 2001, 22, 23, 24, 4 tahun. Karena RKJM kan 3 sampai 5 tahun Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, penjenengan bisa mereview lagi, ya, visi, misi, tujuan. Ini sekali lagi hal-hal ini tidak hanya sebatas ornamen di sekolah, ya. Jadi sekali lagi bahwa visi, misi, tujuan, bahkan nilai-nilai yang harus terjadi di sekolah itu harus menjadi sebuah bukan dokumen, ya, sebuah pernyataan-pernyataan yang memang itu yang harus menjadi semangat bagi warga sekolah. Karena saya kadang-kadang berpikir banyak guru atau bahkan kepala sekolah ditanya visi sekolahnya apa, banyak yang tidak hafal, ya. Lah bagaimana mungkin kita bisa mencapai visi, menghafal aja belum, apalagi memahami, ya, untuk dicapai. Nah, ini menjadi menjadi sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa visi, misi, tujuan tidak sebatas pelengkap atau sebagai aksesoris di sekolah, tetapi menjadi sebuah spirit untuk dicapai oleh seluruh warga sekolah beserta dengan stakeholdernya, ya. Ada visi, misi, bagaimana upaya-upaya untuk mewujudkan visi,
dan tujuan ya, bagaimana tujuan sekolah itu, kemudian nilai-nilai atau value yang kemudian harus dibangun bersama-sama atau diwujudkan. Semuanya itu juga untuk mencapai visi sekolah. Nah, ini monggo Bapak dan Ibu, nanti silakan untuk kembali direnungkan lagi. Kemudian dari sini Bapak Ibu dengan berbagai macam perkembangan yang sangat-sangat luar biasa, apalagi dengan Mas Wikan ini kan betul-betul SMK ini didorong untuk segera berakselerasi sesuai dengan tuntutan maupun harapan industri ya. Maka perlu adanya refokus. Fokus kita harus kita coba tata ulang ya. Kemudian redesign. Setelah kita refokus maka kita coba, nggak apa-apa kalau memang dokumen pemikiran kita yang kemarin merasa sudah tertinggal, ya kita coba desain baru ya. Kemudian adanya rekomitmen baik dari mulai top manajemen sampai kepada seluruh warga sekolah ya. Jadi ya ini hal yang memang teori, tetapi saya pikir ini juga bagus untuk dilakukan di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, sekarang di sekolah-sekolah khususnya yang sudah sekarang mendapat bantuan program COE Center of Excellence itu ada istilah IPOOI ya, itu adalah singkatan dari input, proses, output, outcome, dan impact. Sehingga apa Bapak dan Ibu, kita sekarang tidak cukup hanya berhenti di input, proses, dan output. Tapi bagaimana kemudian lulusan kita memang punya outcome yang bagus, bahkan berdampak ya. Kalau lagu Condong Pada Mimpi itu kan vokasi untuk Indonesia berjaya. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi pagi saya mencoba untuk cari-cari video di YouTube tentang cover Condong Pada Mimpi itu, baru menemukan beberapa sekolah binaan saya yang melakukan itu ya. Tadi saya sempat ketemu SMK Kesuma, SMK Farming ya, tapi mungkin karena mungkin saya kata kuncinya mungkin belum ketemu sekolah-sekolah yang lain. Mudah-mudahan itu juga menjadi cara-cara kita untuk membangun dan cara-cara kita untuk lebih melakukan perubahan-perubahan di sekolah kita. Tadi saya usul Pak Santo dan teman-teman Kesuma itu bagus kalau kemudian ada tagnya ya. Siap. Ada tagnya sehingga mungkin pada saat diputar di play itu mungkin nanti yang melihat juga bisa mengikuti, seperti kalau karaoke gitu ada tagnya itu ya. Jadi teman-teman juga seperti Farming juga monggo, dulu sudah pernah saya sampaikan, Mars SMK itu juga bisa dibuat dengan latar belakang gambar-gambar yang memang milik sekolah sendiri, kemudian PPK ya. Jadi pendidikan karakter itu kan juga sekarang menjadi hal yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu ya. Itu juga bisa dibuat lagi videonya ya, kemudian nanti diunggah di YouTube, dan ini kan baik itu sebagai kebutuhan internal maupun juga sebagai ya unjuk kerja kita lah, kinerja kita. Kemudian Condong Pada Mimpi ya, dan macam-macam itu juga menjadi, mungkin Bapak Ibu bisa, karena teman-teman sekarang juga cukup kreatif lah ya, saya lihat editingnya juga sudah bagus ya, dan sekarang kan sudah menjadi sebuah sebuah keterampilan yang sudah banyak dimiliki oleh teman-teman di satuan pendidikan. Monggo itu dilakukan. Termasuk tadi pada SIM itu Bapak Ibu, saya selalu merekomendasikan untuk menggunakan media sosial, baik itu Instagram, Facebook maupun YouTube ya, untuk dimiliki oleh setiap satuan pendidikan masing-masing. Silakan ditunjuk siapa yang kemudian sebagai adminnya, sebagai penanggung jawabnya, sehingga setiap kegiatan-kegiatan itu
langsung kita bisa unggah, sehingga mungkin seperti di tempat yang SMK kemarin ada yang harus dicetak. Saya kan sampaikan, mengapa harus dicetak? Kan cukup penjaringan beritahu, ini Pak alamat Facebook kami Pak. Nanti saya cukup buka di situ kan sudah muncul itu. Ya, tidak perlu dicetak dalam bentuk hard copy ya. Tapi juga sudah ada yang kemudian sudah dibuat di folder-folder, sudah di OneDrive, itu juga sudah cukup bagus juga ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu. Kemudian ini, kalau sudah ketemu visi, misi, dan tujuan Bapak dan Ibu, maka sekali lagi saya sampaikan sebetulnya goal kita itu, produk kita itu, lulusan kita itu kan harus terdistribusi dalam 3 ranah ini. BMW. Ya, jadi bekerja, melanjutkan, wirausaha. Saya berpikir kalau SMK cukup fokus di 2 itu dulu aja, yaitu B dan W. M itu biar secara alami aja Bapak Ibu. Siapa silakan nanti tetap digarap, tetapi fokus besar kita, skala prioritas kita bagaimana kita menggarap yang B dan W, karena SMK itu diciptakan untuk menghasilkan sumber daya manusia, tenaga kerja tingkat menengah maupun juga wirausaha ya. Kalau WMM itu ya nanti tetap anak-anak kita punya kesempatan untuk melanjutkan ya, tetapi manakala M-nya malah tinggi ya, itu kan menjadi sebuah tragedi itu. Masuk SMK kok malah banyak yang melanjutkan, kecuali kalau jurusan-jurusan tertentu yang memang dituntut untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, itu pun harus selinier gitu ya. Jadi kalau linier seperti mungkin keperawatan itu kan belum bisa ya ke dunia kerja, harus kemudian minimal D3 sebagai asisten keperawatan, sehingga mau tidak mau dia harus ke jenjang berikutnya ya. Kemudian Bapak dan Ibu, lah ini sekali lagi dari sini alurnya Bapak Ibu ya, menyusun RKJM, RKT, dan RKAS. Saya sudah mencoba sebetulnya sih menyusun panduan RKJM, tapi belum selesai Bapak Ibu. Tapi sebetulnya intinya cukup ya, tadi alurnya seperti itu. Nah ini Bapak dan Ibu, kita berharap bahwa di dalam RKJM itu ada target-target terukur. Bahasa ISO-nya itu SMART ya, di dalam sasaran mutu itu. Spesifik, measurable, achievable, realistis, dan timeline. Ya, jadi biar kita jelas tahun pertama itu apa, tahun kedua itu capaiannya atau apa, dan seterusnya ya. Sehingga kemudian Bapak dan Ibu kita bisa membuat semacam target-target terukur, sehingga dengan target itu maka ada upaya. Tanpa target kita tidak akan ada upaya ya. Kita akan banyak berjalan ya sekedarnya ya, merasa sudah nyaman ya, sudah ya, tidak ada tuntutan karena apa, tidak ada target, tidak ada indikator apapun. Nah ini Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, teman-teman saya kira sudah sangat paham konsep daripada manajemen. Itu akan kita kenal, ada POAK, ada PDCA, tadi IPO ya, dan sebagainya. Dimulai dari perencanaan, Bapak Ibu selalu ya, sekecil apapun kegiatan yaitu monggo minimal proposal ya, minimal proposal kan mesti ada itu ya, mekanisme atau SOP dalam setiap kegiatan mestinya harus ada, dan diawali dengan proposal ya. Kemudian pelaksanaan, nah ini Bapak Ibu, monitoring dan supervisi ini tugas panjenengan bagi kepala sekolah. Kalau toh kemudian kapasitasnya besar, Bapak Ibu bisa membuat sebuah tim dengan SK ya, SK katakan itu SK untuk kegiatan penilaian kinerja guru dan sebagainya itu. Kemudian lakukan evaluasi dalam setiap kegiatan ya. Kemudian ada tindak lanjut dan pengembangannya. Nah ini terus siklus ini menjadi perencanaan lagi. Makanya Bapak Ibu, tanpa evaluasi, tanpa pengembangan, maka kita khawatir bahwa perencanaan tahun berikutnya itu hanya mengubah tahun pelajaran atau mengubah tahun anggaran, tapi tidak mengubah substansi daripada kebutuhan di zaman yang akan berjalan ya. Jadi ini saya berharap ada komitmen dari teman-teman untuk melakukan konsep manajemen seperti ini.
Ya, ini dinamakan dengan continue improvement ya. Jadi perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian Bapak Ibu, ini sedikit ya, kalau di dalam program kerja itu jangan tadi saya sampaikan hanya sekedar matrik ya, yang berisi tadi nomor, uraian kegiatan, time schedule-nya, tahap pelaksanaan dan sebagainya. Ya, monggo, paling tidak seperti ini Bapak Ibu, ada cover, ada lembar pengesahan, ada kata pengantar, ada daftar isi. Bab 1 mungkin pendahuluan, ada latar belakang, landasan hukum, sasaran, tujuan, manfaat dan sebagainya. Bab 2 apalagi, bab 3 apalagi, bab 4 bahkan lampiran-lampiran itu Bapak Ibu yang mestinya seperti itu. Kemudian dijilid atau kalau memang mau difilekan silakan difilekan secara baik ya. Saya sampai hari ini masih penasaran dengan sebuah aplikasi yang seperti buku itu ya, e-book itu ya. Itu katanya di aplikasi Flipbook itu bisa ya. Jadi benar-benar tidak hanya PDF ya yang kemudian kita scroll begitu, tetapi setiap diklik itu dia akan buka perhalaman-perhalaman itu. Itu akan jauh lebih bagus ya, dan lebih nyaman, enak untuk dibaca begitu ya. Ini yang saya ingatkan. Jadi program kerja teman-teman di bawah Bapak dan Ibu juga perlu diberikan tahu, tidak cukup itu ya, tidak cukup matrik-matrik, tapi dasar sebelum ketemu program dan kegiatan itu yang mendasarinya apa, tujuannya dibuat untuk apa, untuk siapa ya, sehingga kemudian nanti harus didahului dengan pendahuluan, latar belakang. Tidak usah terlalu banyak kalimatnya Bapak Ibu, tetapi itu perlu dinarasikan untuk kemudian masuk pada program kerja sampai nanti pada rencana monitoring, rencana evaluasi dan sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu tadi sudah saya sampaikan, ini yang non sewu juga perlu ditingkatkan di setiap satuan pendidikan adalah pemantauan dan supervisi ya. Dari mulai perencanaan sekali lagi dilakukan Ibu Bapak, kemudian instrumen yang dipakai itu apa, pelaksanaan bukti kegiatan itu harus ada, artinya instrumen-instrumen sudah diisi begitu ya. Kemudian evaluasi dilakukan dalam rapat-rapat terbatas, atau kemudian di situ ada daftar hadir, ada undangan, ya, ada kemudian kesimpulan notula, itu ya Bapak Ibu ya, dan kemudian nanti ada rekomendasi tindak lanjut. Ini yang perlu dilakukan oleh Bapak dan Ibu beserta dengan timnya. Nah, ini penjaminan mutu Bapak dan Ibu. Sekali lagi kita masih tetap tetap berharap bahwa sekolah melakukan siklus itu, dan itu sama saja sih dari mulai EDS, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan kita menetapkan standar baru atau perencanaan yang baru. Dan di dalam TGM kan ada ini Bapak dan Ibu ya, paling tidak ada 4 ini: quality planning, quality improvement, quality assurance, maupun quality control. Ya, kita coba mengadopsi TGM-nya mungkin untuk perusahaan, tetapi kan sama sebenarnya ya. Jadi produk kita adalah lulusan yang harus kita jamin ya untuk kualitasnya. Baik Bapak dan Ibu, sementara itu yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila di dalam saya melaksanakan PKKS, dan ini PKKS pertama ya bagi Bapak dan Ibu secara umum ya. Pak, kemarin tidak ada PKKS. Dan saya sampaikan sebetulnya PKKS itu sama seperti kalau guru itu melakukan pembelajaran, maka di akhir kegiatan perlu ada evaluasi ya. Kemudian tetap semangat Bapak dan Ibu ya, ini sudah mulai harus sibuk dengan rapot. Kemudian juga tolong nanti dikondisikan yang baik ya, sesuai dengan surat gubernur dan sebagainya itu, dan tetap semangat mengibatkan di satuan pendidikan masing-masing, yang intinya kita akan menghasilkan sumber daya manusia yang hebat, tetap bermartabat dan bermanfaat. Itu sementara Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin ada semacam respon, tanggapan yang yang dari Bapak dan Ibu semuanya. Yang sudah masuk ada beberapa. Pak Jainal mungkin bisa kenalan dulu itu ya. Ya, ini kepala SMK Nasional, keluarga baru kita Bapak dan Ibu ya.
Ini mungkin Pak Zainal nanti bisa kenalan. Oh, ini Pak Agung ini OTW kemana? Hati-hati Pak Agung. Ya Pak, sudah nyampe di Oh, Korwil. oh gitu ya. Sambil mendengarkan tadi Pak. Oke, oke. Ya, monggo. Sebelum Bapak Ibu merespon, mungkin ya sekali lagi saya sampaikan pada Pak Muhammad Zainal Mutakim untuk mungkin sedikit memberikan kata perkenalan ya, karena kita satu keluarga dalam satu sekolah binaan saya. Monggo Pak Zainal. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Darto selaku pengawas pembina. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri saya. Nama Muhammad Zainal Mutakin. Saya diberi amanah sebagai Kepala SMK Nasional Pati dari Yayasan Pendidikan Nasional Pati. Mulai tanggal 26 Oktober 2020. Itu yang bisa saya sampaikan dalam memperkenalkan diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal. Monggo Bapak dan Ibu, saya buka satu kesempatan untuk kita sharing Bapak Ibu ya, terkait dengan PKKS tentunya. Dan nanti mungkin sedikit saya akan sampaikan sekalipun masih draft, yaitu tentang RKJM, RKT dan RKAS kalau memang waktunya masih. Monggo Bapak dan Ibu. Ini yang sudah masuk ada Pak Agung, Bu Dewi, Pak Miftahul, Pak Zainal Mutakim, Bu Ning. SMK Kusuma siapa nih ya? Pak Santo ya? Muhammadiyah 2 Pak Marno, SMK Permata Buhar, kemudian Pak Susanto Muhammadiyah Jati, kemudian Pak Weni ya. Ini yang ada beberapa yang belum bergabung. Monggo Bapak dan Ibu. Kira-kira ada tanggapan dari apa yang saya sampaikan? Ya Pak Harto. Iya Pak Agung. Ini terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf memang tadi sambil berjalan sudah sampai di tempat. Tapi hati-hati loh ya. Kegiatan. Hati-hati loh ya. Oh Fokus sudah ya. sudah di posisi parkir. Oh ya wes yang ngono. Tadi tidak berani megang HP karena posisi nyetir sambil mendengarkan petunjuk Pak Harto. PKKS, alhamdulillah. Memang yang kami harapkan Pak ini karena pertama kali pada dasarnya semuanya itu demi kita SMK dan kemajuan kita bersama. Mungkin ada beberapa hal yang seperti tadi RKJM atau tahunan mungkin teman-teman sudah paham, cuman karena mungkin belum terakomodasi atau terdokumen. Mungkin Pak Harto kalau mungkin punya format atau dengan secara form yang bisa membantu di bawah naungan Pak Harto, kami sangat-sangat berterima kasih supaya akan lebih baik karena setiap tahun atau setiap pergantian regulasi tentunya ada perubahan-perubahan yang harus diselesaikan, apalagi saat ini juga ada perubahan KTSP yang harus daring dan lain-lain sebagainya, dan itu pun termasuk untuk peng-LPJ-an atau katakanlah penilaian dari contoh kami di yayasan, sehingga untuk peningkatan sekolah itu akan bisa lebih baik dan lebih baik. Itu aja Pak sementara yang kami sampaikan. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan Pak Harto dan dukungan teman-teman. Terima kasih Pak, selamat beraktivitas. Nggih, terima kasih Pak Agung, Bapak dan Ibu. Tadi saya sudah matur, saya maaf selalu tidak menyiapkan template jadi gitu ya. Contoh RKJM begini gitu ya.
Saya hanya memberikan rambu-rambu dengan harapan Bapak Ibu punya kreativitas untuk mengembangkan, ya. Karena pengalaman saya selama ini pada saat kita punya template contoh itu ada kecenderungan kita terpenjara, ya, untuk tidak bisa berkreasi, berinovasi. Saya nanti akan saya susun Bapak dan Ibu mungkin panduan untuk penyusunan RKJM, RKAS maupun RKT maupun RKAS. Masalah nanti seperti apa untuk nanti dikembangkan di satuan pendidikan masing-masing, saya berharap ada kreativitas oleh tim pengembang, ya. Karena jujur saja Bapak dan Ibu, pada saat saya mendampingi penyusunan dokumen KTSP itu, pada saat teman-teman Wakakur itu mendapat satu contoh dokumen KTSP, itu dia malah cerita, bukan cerita sekolahannya, tapi cerita sekolah yang dia tiru, ya. Jadi cerita sekolah yang halo, cerita sekolah yang dia yang dia tiru gitu loh. Ini kan bukan sekolah penjenengan ini. Penjenengan apa melaksanakan model ini? Beda Pak. Lah iya kok mbok ceritake ngapain gitu ya. Ini yang menjadi pembelajaran saya, bukan, dan saya tidak akan pernah minta contoh atau apapun begitu Bapak dan Ibu, tapi paling tidak saya nanti memberikan guidance, panduan untuk penyusunan. Nah, tadi titik koma kadang-kadang itu nggak mau mikir gitu loh ya, langsung diblok, langsung di copy paste dan sebagainya. Itu kelemahan Pak Agung, sehingga mohon maaf, saya kepengen sesederhana apapun, katakan kok belum betul, itu jauh lebih baik daripada dokumen itu hanya hasil kopas, ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Nanti saya akan coba untuk menyusun panduannya, ya. Mungkin kalau mudah-mudahan masih ada waktu untuk bisa menyusun itu, gitu ya. Nanti kita akan fokus di dalam mungkin webinar penyusunan RKJM, RKT maupun RKAS. Gitu ya Pak Agung ya. Oke, yang lain Bapak dan Ibu, monggo. Oke, siap Bapak, makasih. Nggih, monggo. Monggo silakan yang lain Bapak dan Ibu. Bu Arum, Bu Ning, Pak, ini masa banyak ini, Pak Santo, Pak Marno. Ayo. Kalau hanya searah ini rasanya kok ora diskusi namanya ya itu ya. Ya sudah. Saya menahan diri, Pak. Lah iya. Aman buning. Iya, Ya buning. Ben rame gitu loh ya, ben rame. Monggo. Matur nuwun, sugeng ngenjang, salam sehat dan bahagia dari Telogowungu. Amin. Ini sebagai ini pelaksanaan pertama kali rasanya sejak saya jadi kepala sekolah ada PKKS. Jadi dinilai kinerjanya. Saya pribadi menyambut baik karena ini menjadi pencapaian yang bisa dinilai sendiri sudah cukup atau belum. Rasanya tidak akan pernah ada kata cukup, karena bagaimanapun makin hari harusnya makin baik. Ini kalau Pak Harto kan menjalankan program ini karena diutus Pak, dalam arti ada surat tugas untuk melakukan ini. Munculnya pertanyaan saya, apakah kira-kira akan reguler diadakan atau hanya karena memang ada tugas untuk melaksanakan? Dan jauh pertanyaannya ini kadang-kadang kan karena keinginan kita bisa melakukan kegiatan untuk mencapai sasaran yang kita buat. Maksud saya begini, kalau ini baik kan mestinya direncanakan, diprogramkan, sehingga kami bisa menyiapkan diri lebih
apalagi sekarang sudah ada evaluasi, menyiapkan diri untuk nantinya pada proses penilaian berikutnya bisa lebih baik lagi. Makaten Pak. Terus terang ya gak marem gitu, berharap nantinya bisa mempunyai portofolio yang mendukung untuk menunjukkan kita sudah berkinerja dengan maksimal. Gaya Atur dulu. Iya. Baru mesam-mesam ae. Baik, terima kasih Bu Ning. Pertanyaan yang sangat bagus itu ya. Jadi begini Bapak dan Ibu, sebetulnya PKKS itu kan menjadi sebuah ending kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, jadi memang ini terkesan yang dulu-dulu itu memang menjadi regulasi untuk sekolah negeri. Padahal hakikatnya semangatnya itu kan harusnya sama. Sekarang tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta, karena hak maupun kewajibannya pun juga sama ya, sehingga itu tentunya akan menjadi sebuah agenda rutin, dan ini sudah menjadi hak awal yang bagus. Mengapa kok kemarin tidak? Itu memang biasanya ini penyakit kita. Kalau tidak ada sebuah regulasi yang kemudian itu menjadi dasar kita, kadang-kadang menjadi sebuah polemik. Katakan saya melaksanakan itu di tahun kemarin, tetapi ada pengawas yang lain tidak melaksanakan itu. Ya, ada yang mungkin sepakat, ada yang tidak sepakat. Ini Pak Harto golek-golek gawean gitu ya. Tapi kalau sudah ada regulasi, ada semacam nota dinas, atau jauh lebih sejahtera gitu ya, baik itu yang melakukan maupun yang kemudian di tempat Bapak dan Ibu sebagai sekolah binaan saya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, khususnya Bu Ning, tetap lakukan itu. Ini sesuatu yang baik, karena apapun kegiatan kita kalau tidak ada indikator yang untuk mengukur, maka kita tidak bisa tahu tingkat pencapaian kita itu seberapa. Ya sudah merasa hebat, merasa luar biasa, karena apa? Tidak ada indikator. Tapi kalau ada indikator, ada instrumen, maka paling tidak kita punya sebuah target-target yang harus kita lakukan. Ya, jadi sekali lagi, ya kita tidak bisa, saya pribadi tidak bisa mengatakan apakah ini menjadi agenda rutin, tetapi justru mungkin saya pribadi selaku pengawas akan menjadikan agenda rutin ya, karena bagi saya ini sudah menjadi awal yang baik untuk akhirnya kita akan bisa memotret ya, dan juga mendampingi Bapak dan Ibu di akhir kegiatan pembinaan, karena kita kan punya dua tahun istilah tahun pertama, tahun anggaran maupun tahun pelajaran. Di pemerintah itu kita menggunakan tahun anggaran. Jadi makanya kegiatan penilaian itu kan dimulai 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, jadi itu Bu Ning ya dan teman-teman, lanjutkan saja, kemudian tutup lubang-lubang yang kemarin masih terbuka lebar maupun terbuka kecil gitu ya, dengan tim penjenengan. Kemudian nanti mudah-mudahan itu menjadi sebuah dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Gitu ya Bu Ning ya. Iya Pak, terima kasih. Ini kalau begitu bisa begini Pak. Seandainya regulasi tidak ada, kan kurang percaya diri untuk melakukan. Tapi bagi sekolah-sekolah yang menganggap ini baik, dan saya pikir untuk persiapan akreditasi, tidak usah lembur, itu kan sudah bisa kita lakukan dengan adanya penilaian secara reguler. Berarti sangat memungkinkan ya Pak, sekolah itu meminta kepada pengawas untuk melakukan penilaian secara reguler. Jadi menjadi program sekolah untuk dinilai secara reguler, gitu ya Pak? Iya, itu malah lebih lebih luar biasa. Ada kesadaran,
untuk kemudian membuka diri, Pak, tolong Pak saya dinilai ya, terlepas bahwa itu nanti ada regulasi apa tidak yang mengikat itu. Kemudian menjadi sebuah perencanaan juga di sekolah itu bahwa ada PKG, sebenarnya kan ada PKG, ada PKKS, lebih rinci lagi Bapak Ibu ada PKWKS, PK3, ya, penilaian ketua kompetensi keahlian juga ada penilaian kompetensi kinerja wakil kepala sekolah juga ada itu ya. Jadi kalau kita mau mbut gawe gitu rano rampungnya gitu ya. Jadi sangat bagus Bapak Ibu ini sebuah ide gagasan bahwa ada sebuah kebutuhan sebetulnya ini ya. Jadi tidak hanya sekedar kewajiban ini, bagi Buning ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Saya kepengen ini Pak kinerja saya dipotret sambil itu menjadi portofolio maupun juga nanti suatu ketika kita menghadapi akreditasi maka semua dokumen sudah fix semua ya, tidak ada lagi dokumen yang abal-abal, dokumen yang sulapan. Nah, ini sekali lagi saya masih melihat Bapak Ibu non sewu pada saat PKKS, nah saya yang meneng baik gitu ya, saya menengah, saya kan bisa melihat ini dokumen asli ya atau ini dokumen yang memang ini rekayasa gitu ya. Jadi tapi ya daripada saya menyakiti hati orang, menyinggung gitu ya, saya hanya cukup batin gitu ya. Oh itu. Jadi saya berharap itu tidak terjadi. Selalu saya tekankan, kita berbasis proses. By proses lah, semua kegiatan kita by proses. Hasil itu akan mengikuti ya, akan proses yang kita lakukan. Itu ya Buning ya, monggo itu bagus, ide yang bagus itu mungkin Bapak dan Ibu yang lainnya juga enggak apa-apa Pak, sekalipun tidak ada nota dinas, tidak ada surat tugas Pak Harto atau pengawas yang lain nanti yang akan menjadi pembina itu, saya silakan Pak dilakukan penilaian, itu jauh lebih bagus ini gagasan yang luar biasa ini bagi saya. Monggo yang lain Bapak dan Ibu. Oke, kalau Pak Beni ada Pak Beni atau Cukup, Pak. Pak Marno, Bu Arum, gimana Pak Marno ini coba share tentang CEO Pak. Pak Marno dengan Pak Mitahul ini kan baru saja digodok di Kawah Condro di Muko gitu ya, dengan IPB maupun dengan Udinus ya, apa kok Udinus apa yang Jakarta itu ya, iya Ubinus ya, Binus bukan Ubinus ya. Monggo Yang dapat COE Pak bisa di-sharekan atau diberikan ilmunya pada teman-teman Pak, biar SMK yang lain bisa mendapatkannya gitu Pak. kalau COE kebetulan di binaan saya ini kok belum beruntung Pak, dapatnya tuh CEO ya, jadi Chief Executive Officer ya. Jadi monggo Pak mungkin sedikit gambaran dari Pak Marno itu yang kemarin ya mengikuti atau Pak Miftahul juga ini, monggo. Miftahul dulu apa saya Pak? Halo, Ini Pak, Miftahul dulu atau saya? monggo Pak Marno juga enggak apa-apa yang sudah ready ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harto yang saya hormati, teman-teman kepala sekolah, dengan Pak Harto yang muliaan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita bisa melaksanakan webinar untuk masalah evaluasi maupun refleksi daripada PKKS kemarin. Ini mendukung cukup bagus. Hanya saja memang harapan kami selaku kepala sekolah sebenarnya memang secara eksis sudah digunakan secara administrasi atau dokumentasi itu yang memang kita kurang memperhatikan, sehingga dengan adanya webinar pada kesempatan Oh, di saya nggak jelas ya, nggak terdengar suaranya. Pak Marno Kurang mungkin keras, iya Pak. agak dalam Pak Marno, mungkin bisa didekatkan atau pakai handset itu ya.
Ya, suaranya ya sama Bu, agak tenggelam suaranya. Jadi mendukung sekali untuk PKKS sehingga sekolah itu mau dibawa kemana, baik masalah RKT, RKJM. Ya memang kemarin kami juga kurang maksimal karena cukup banyak kegiatan, terutama untuk masalah COE, yang mana di Blora binaan Pak Harto, mungkin dari Blora saya dan Pak Miftahul Ulum. CEO, Pak. Jadi kami sama, halo, C dengar Pak? G CEO ya. CEO ya, bukan Ya, COE ya. CEO. Ini memang dua dua program ini rada CE kolak-kualik ini. agak sama Pak memang Pak. Kalau CEO itu kan Chief Eksekutif, kalau diplesetkan ya Chief Education Officer katanya begitu. Oh ya. Karena yang didiklat itu adalah memang kepala sekolah se-Indonesia, yang mana diharapkan kepala sekolah itu ada beberapa makalah kemarin ada 6 masalah mungkin karakter CEO, terus ada kewirausahaan, ada leadership, ada manajemen resiko, ada bisnis model kanvas. Memang diharapkan sekolah itu tidak hanya masalah pembelajaran, tapi sekolah itu juga bisa memproduk ya suatu produk, ya, sehingga harapannya SMK itu betul-betul bisa lulus, bisa mendapatkan suatu pekerjaan maupun untuk berwirausaha. Ini memang kemarin kita 2 minggu diadakan luring di IPB, terus terakhir tanggal 11, 12, 13 itu sebenarnya juga ujian tulis maupun ujian lisan. Tapi karena mungkin COVID, akhirnya ujian tulis dan lisan itu diadakan secara daring. Ya, banyak pengalaman dari teman-teman se-Indonesia, dari 1.800, ya alhamdulillah 440 itu yang lolos. Ya mau doanya semoga kami bisa lulus dan mendapatkan sertifikat TOE dan akhirnya diprioritaskan untuk mendapatkan COI, Pak. Itu aja dari kami. Nggih. Sedikit mungkin nanti oleh Pak Miftahul Ulum. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak Marno ya. Jadi sebetulnya komunitas kita itu kepengennya begini loh ya, ada apa gitu ya, kemudian disampaikan, dibagi, diinformasikan gitu, sehingga kemudian menjadi saling melengkapi ya, saling apa, membangun gitu ya. Tidak mungkin ya, orang Jawa itu kadang-kadang itu kan khawatir dikira pamer atau sok anu gitu ya, tetapi mestinya enggak apa-apa sepanjang kemudian niatnya itu memang ya ingin berbagi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kelebihan di sekolah masing-masing itu akan melengkapi kekurangan di sekolah yang lain. Saya kira masing-masing sekolah punya keunggulan-keunggulan. Nah, ini kalau grupnya itu juga sering dipakai diskusi gitu ya. Selama ini kan kelihatannya kan grupnya itu sangat pasif ya, hanya satu arah gitu ya. Kadang-kadang saya berikan informasi gitu, mbah diwaca mbah durung ya ora ana responnya gitu ya. Itu itu kadang-kadang iki diwaca apa ya durung. Memang ya beda ya, pengawas itu memang tidak terlalu sibuk, tapi kalau kepala sekolah mungkin sibuknya bukan main gitu ya. Sehingga mungkin jempol atau mungkin pakai apa ya, namaste gitu aja mungkin ya, itu kan ya marem gitu loh ya. Sing mana informasi gitu ya. Oke. Oke, sedikit mungkin saya akan sampaikan Bapak dan Ibu, mau ada waktu, kita punya target jam ya maksimal jam 11. Saya selalu minta Bapak Ibu dan saya berharap juga ini menjadi kebiasaan. Yuk kita mulai disiplin waktu, baik itu mulai maupun mengakhiri ya. Kita akan biasakan bahwa kegiatan itu kita punya ring waktu ya, jam 8 sampai jam berapa gitu. Ya, sehingga itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik ya bagi komunitas kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, ini sedikit tadi saya memaksakan diri untuk membuat paparan hasil dari kemarin waktu saya juga ikut webinar di cabang 4
Tetapi mungkin nanti saya akan coba saya akan coba lebih cermati lagi ya, dengan mungkin ada beberapa versi yang dari saya gitu ya. Oke, ini Bapak dan Ibu, ini tentang penyusunan RKJM, rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran sekolah ya. Jadi ini informasi Bapak dan Ibu bahwa RKJM, RKT, RKAS itu adalah dokumen perencanaan pengembangan sekolah sebagai acuan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Jadi benar-benar RKJM sampai RKAS ini benar-benar real kegiatan yang memang akan dilaksanakan, tidak sekedar dokumen. Kemudian disusun dan dengan cermat oleh TPS. Ini sekali lagi, saya masih melihat di beberapa sekolah di struktur organisasi itu TPMPS tidak masuk di dalam struktur. Padahal ini sangat membantu Bapak dan Ibu sebagai tim pengembang sekolah. Berdasarkan hasil analisis konteks, berbagai hal berkaitan dengan regulasi tadi saya sampaikan, informasi kekinian, bahkan prediksi masa depan, hasil monitoring, supervisi, serta berdasarkan hasil analisis SWOT maupun rapot mutu di dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu ya, jadi setelah ini monggo, saya pun juga berharap bahwa ini benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, nanti punya dokumen yang dijilid dengan hard copy yang bagus gitu ya, hard cover yang bagus ya, itu sebagai dokumen 4 tahunan ya, itu juga bagus. Selain mungkin nanti bisa di dalam bentuk file ya, itu nanti akan menjadi seperti dokumen KTSP itu kan juga dijilid yang bagus gitu ya. Kemudian disusun untuk RKJM untuk perencanaan kegiatan 3-5 tahun. Itu kalau di dalam standar pengelolaan Permendikbud 34 tahun 2018 Bapak Ibu. Nanti di WAOS lah ya. Itu nanti mengapa 3-5 tahun? Ini biasanya paralel dengan masa bakti periodisasi kepala sekolah. Ya, biasanya kalau negeri itu kan 4 tahun. Kalau swasta ya tergantung ADART di sekolah itu, di yayasan itu. Ya, seperti saya dulu itu 5 tahun, 1 periode. Ya, sehingga saya membuatnya juga RKJM 5 tahunan. Ya, sehingga harapannya pada saat kepala sekolah seperti Pak Zainal ini ditetapkan sebagai kepala sekolah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyusunan RKJM tahun 4 tahunan ini ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa bahwa RKJM dokumen yang kemarin kok kelihatannya kok belum serius saya buat ya, yuk kita buat bersama-sama ya. Saya siap untuk kemudian nanti melakukan pendampingan ya, yang kepada Bapak dan Ibu. Aduh. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu. Tethering saya tadi sempat berhenti sebentar. Itu kemudian Bapak dan Ibu. Landasan hukum ini juga baru beberapa yang saya ini yang bocor punya siapa ini ya? Bentar Bapak dan Ibu, ini agak bermasalah ya. Mohon Bapak dan Ibu yang terbuka mikrofonnya bisa dimatikan ya. Undang-undang ini Bapak Ibu, landasan hukum. Pak Agung nih, Pak Agung buka. Pak Agung, mungkin Pak Agung baru sibuk itu ya. Ya, oke. Jadi monggo Bapak dan Ibu, undang-undang yang dipakai itu adalah undang-undang atau regulasi yang masih berlaku ya. Ini hati-hati ya, karena ada banyak beberapa kebijakan regulasi itu dengan regulasi yang baru, maka
undang-undang sebelumnya atau regulasi sebelumnya itu pastinya dicabut ya. Jadi dari PP Undang-Undang Nomor 20, PP 19 ini secara umum Bapak Ibu untuk SNP. Kemudian kalau di SMK sekali lagi sudah ada Permendikbud Nomor 34 2018 ya, nanti monggo dicermati itu. Kemudian ada Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Ada Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang beban guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, di situ Bapak dan Ibu, peran kepala sekolah akan terlihat bahwa kepala sekolah punya 3 tanggung jawab sebagai manajer, sebagai supervisor, sebagai entrepreneur di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian masih banyak ya, dengan tadi ada PPK ya, ada lagi regulasi yang lain. Lah monggo itu nanti akan dimasukkan sebagai landasan hukum untuk penyusunan RKJM. Ya, ini juga belum komplit karena sekali lagi ini saya siapkan baru tadi malam Bapak dan Ibu dan tadi pagi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan konsep ini yang harus selalu dilakukan siklus ini, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi tidak lanjut pada saat pelaksanaannya. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah alur penyusunan RKJM, RKT, dan RKAS. Ini dimulai dari penetapan tim pengembang. Sekali lagi ada manajemen partisipasi ya Bapak Ibu ya. Jangan semuanya dilakukan oleh kepala sekolah ya. Maka tetapkan tim pengembang sekolah ya. Bisa nanti ini juga berkaitan dengan TPFPS ya, karena mereka sudah mestinya bertanggung jawab setiap standar. Mungkin nanti kalau ditambahkan mungkin ditambahkan dengan waka-waka yang belum masuk di dalam TPMPS ya. Kemudian tim ini nanti dengan kepala sekolah akan melakukan analisis konteks. Tadi sudah saya sampaikan dari regulasi, literasi ya, kemudian hasil monitoring, kemudian hasil SWOT, kemudian raport mutu itu nanti akan menjadi ini Bapak Ibu, diolah, ini bahan mentahnya ya. Ini kita ambil di sini. Kemudian kita berani untuk melakukan review apakah visi, misi, dan tujuan ini masih sesuai enggak dengan hasil analisis konteks itu ya. Dibuat, ini nanti diintisarikan untuk kemudian menjadi visi, kemudian ada misi dan tujuan ya. Kalau kemudian ini waduh visinya sudah expired, ini sudah nggak bisa lagi menjawab tantangan zaman, karena visi itu paling tidak juga 4 tahun ya paling tidak ya. Jadi masa berlakunya 4 tahun, nanti direview lagi, 1 periode review lagi kan begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu dari analisis konteks itu nanti akan muncul rekomendasi ya. Pasti banyak itu ya. Ya. Kekurangan sekolah itu kalau dipetakan mungkin banyak sekali ya gitu ya. Ya tergantung dari sekolahnya sih. Kemudian sambil berjalan Bapak Ibu tidak bisa menutup mata bahwa kita harus membuat perhitungan estimasi sumber daya dan dana. Kita mimpi tinggi, kalau kita tidak punya estimasi ya susah kan gitu ya. Karena nanti akan tidak akan bisa hanya tercatat. Nah, ini kan bisa juga beberapa baik itu dana yang memang sudah reguler kita dapatkan, tapi juga bisa dana-dana prediksi yang bisa kita explore gitu ya, seperti minta bantuan, misalnya apa dan sebagainya. Nah, itu dimasuk aja sebagai estimasi sehingga kita bisa mengetahui kekuatan kita itu seperti apa. Nah, kemarin disampaikan di cabang dinas 4 itu bahwa untuk tahun berikutnya itu dari tahun pertama buat aja kenaikan itu 10%. Itu sebagai antisipasi terjadinya apa namanya kalau istilah uang itu ya penurunan nilai uang itu ya itu. Jadi itu kemudian kalau sudah tahu rekomendasinya sekian ada 25 tapi uangnya segini, maka Bapak dan Ibu bisa menetapkan skala prioritas. Baik itu kegiatan yang dipilih atau mungkin kita bisa tata dalam bentuk multi year 4 tahun itu. Katakan kita butuh satu sarana prasarana sekian
Ini bisa kita tata 4 tahun, mungkin bisa juga nanti tahun berikutnya juga atau RKJM periode berikutnya kalau memang itu terlalu besar. Tapi mimpi atau perencanaan itu harus ada di situ, ya. Ada penetapan skala prioritas sehingga apa? Antara kekuatan dan harapan ini ya tidak terlalu banyak kesenjangan gitu ya. Jadi yang boleh mimpi tapi mimpinya juga harus mimpi terukur gitu ya. Tetapi juga harus bermimpi besar gitu ya. Sehingga dengan mimpi besar itu kan ada upaya untuk kita bisa perjuangkan. Nah dari sini Bapak Ibu nanti akan menyusun RKJM ya. Jadi RKJM sudah nanti kalau sudah tahu kekuatan kita, dana kita sumbernya dari BOS, dari BOSDA, dari uang sekolah, mungkin dari apalagi gitu ya Bapak Ibu. Maka nanti bisa kita buat ya, kita sandingkan antara program prioritas ini dengan kemampuan keuangan kita. Kemudian kita susun dalam bentuk RKJM, yaitu monggo bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun ya, sesuai dengan tadi Bapak Ibu periodisasi ya. Kemudian setelah itu dari RKJM itu sudah ketemu Bapak Ibu satu buku lengkap begitu ya. Ini buku induk masternya kegiatan itu di situ semuanya. Jadi master program kegiatan itu baik itu yang berbasis anggaran maupun tidak mestinya di situ semua. Kemudian kita susun RKT untuk mewujudkan RKJM 4 tahun itu kita wujudkan per tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu kalau 4 tahunan. Kemudian setelah RKT ketemu maka kita nyusun RKAS. Misalnya kalau negeri itu sudah ada format-formatnya begitu ya Pak Ibu ya. Untuk menyusun RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kemudian setelah itu adalah ditetapkan, disahkan ya. Karena dalam proses ini kan ada pendampingan dan sebagainya, konsultasi dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian kita tetapkan ya dan disahkan dokumen RKAS, RKT maupun RKJM tadi. Kemudian disosialisasikan. Ini penting Bapak Ibu. Biar dokumen itu tidak menjadi dokumen untuk hanya beberapa kelompok. Ini loh kita punya program rencana jangka menengah kita seperti ini. Sampaikan kepada seluruh warga sekolah, bahkan kalau perlu stakeholder yang terkait dengan program-program yang kita buat ya, yang kita rencanakan. Kemudian kita masuk pada implementasi. Di implementasi tadi Bapak Ibu tahapannya adalah ada monitoring, ada evaluasi, ya ada terus ya seperti itu. Oke. Ini alur Bapak dan Ibu sebenarnya kegiatan ini dilakukan. Yang terpenting ini Bapak dan Ibu, kita kadang-kadang itu tidak memberdayakan teman-teman kita. Diberdayakan yang baik. Sepanjang kalau dia diberikan ruang untuk berkontribusi, maka dia akan memiliki semacam tanggung jawab di sekolah itu. Ya, jadi jangan sampai ada bagian dari orang di sekolah itu yang merasa di luar sistem. Ini yang bahaya, ya. Karena tidak pernah diminta kemudian ya cara Jawanya itu tidak pernah diuwongke ya gitu ya. Nah ini kan lebih kepada seni Bapak Ibu di dalam memimpin ya, karena karakter orang memang beda-beda. Ya wes Pak, memang dekneku senengane kritik ya, tapi nyatanya nggak bisa ya, monggo itu menjadi sebuah evaluasi. Nah ini Bapak Ibu tapi sudah saya sampaikan, ya. Jadi bahannya tadi seperti ini dan sebagainya tadi sudah hampir sama begitu. Kemudian kita harus berani Bapak Ibu. Ini bocoran saja untuk KTSP nanti benar-benar kita kiblatnya itu ke sekolah COE. Ya, di bawah Dirjen Pendidikan Vokasi. Ya, sudah banyak nanti perubahan-perubahan yang sangat-sangat ya bisa frontal, ekstrim gitu ya. Karena memang sekarang tidak SMK harus menjawab tantangan dan menjadi solusi ya. Jadi vokasi harus berjaya gitu ya untuk Indonesia maju. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu. Ya,
Ya, kalau sekolah itu punya target-target terukur itu kan penak ya, gitu ya. Karena tanpa target maka kita tidak akan pernah melakukan perjuangan. Dan target itu mestinya harus lebih baik dari setiap tahunnya gitu. Nah, ini kemarin kalau di wilayah 4 ya, ini Pak Marno dan teman-teman sekalipun ini untuk negeri, tetapi saya sih berharap ini juga bisa bagus ya. Jadi kemarin itu adalah ini virtual ini ya, kemudian ini membentuk tim ya, ini Pak Miftahul ini yang nanti saya garap pertama kali ini, saya dampingi ya. Kemudian nanti penyusunan RKJM ya, kemudian penyusunan RKT ya, kemudian DES ya, ini kemudian apa namanya pengesahan dan sebagainya. Ini Bapak dan Ibu, ini apa namanya hasil refleksi evaluasi dari PKKS, akan muncul kebijakan di Capdin 4 ya. Capdin 3 belum ada informasi, nanti kita tunggu. Nah, sistematikanya Bapak dan Ibu ini pun juga bagi saya pribadi ini belum apa ya, belum sreg lah jujur aja ya. Nanti saya akan coba lihat ini. Di sini ada pendahuluan, ada visi misi tujuan, ada program sekolah, ada rapot mutu, analisis rapot mutu dan seterusnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, monggo. Saya juga beberapa hari ini coba browsing ya di Google gitu ya. Untuk melihat coba kira-kira sistematika yang bisa mewakili paling tidak. Saya hanya menjadi referensi aja Bapak dan Ibu. Ya tidak pernah saya download ya terus kemudian saya sebar gitu ya. Menjadi referensi ya. Nanti pendahuluan itu isinya apa, visi misi tujuan, bahkan mungkin nanti profil sekolah itu mestinya harus masuk di situ. Kemudian hasil analisis baik itu SWOT ya, kemudian rapot mutu atau mungkin hasil analisis konteks harus masuk di sini juga nanti ya. Itu ya Bapak dan Ibu, nanti akan muncul seperti ini ya, ini. Kemudian nah ini contoh aja Bapak Ibu, tadi sudah saya matur, kita membuat estimasi. Ini negeri ya ini Bapak dan Ibu ya. Itu kan ada BOS, mestinya swasta juga ada BOS ya. Di tahun pertama itu kira-kira berapa? Mestinya ini harus kaitannya dengan jumlah siswa ya, jumlah siswa kali nominal per siswa berapa. Kemudian BOSDA mungkin kalau yang swasta gitu ya. Dan seterusnya begitu Bapak Ibu, ini partisipasi masyarakat, bahkan kemudian mungkin peluang-peluang dari CSR dan sebagainya, alumni bisa terjadi, kita bisa prediksikan Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah masukkan di sini kan paling tidak satu sudah menjadi perencanaan, dua mestinya nanti menjadi upaya untuk ini menjadi apa namanya dicapai. Kalau nggak dicapai nanti kan program-programnya nggak bisa terlaksana ya. Yang ketiga, yang terakhir harus didoakan itu ya, didongakno ben lancar gitu ya. Ini kemudian setiap tahun ya monggo nanti diprediksikan Bapak dan Ibu, sehingga kita punya bahwa tahun pertama kita punya dana sekian, tahun kedua kita punya dana sekian, tahun ketiga kita dana inilah yang nanti kita akan jidar di dalam kita menyusun RKJM yang memang realistis ya, dengan upaya-upaya tadi. Nah, jadi itu. Kemudian nah ini. Jadi nanti kalau di kemarin itu kan fokusnya hanya di rapot mutu. Ya, saya masih belum puas kalau hanya rapot mutu. Rapot mutu hanya satu dari sekian yang harus menjadi pertimbangan. Ya. Sama Bapak Ibu seperti SPMI ini yang masih rendah harus nanti menjadi rekomendasi ya. Kemudian ini untuk ditingkatkan lagi, ini masuk pada kolom-kolom rekomendasi. Ini kalau di SPMI, TPMPS sudah jalan Bapak Ibu, maka teman-teman sudah tahu kelemahan di setiap standar yang dia pegang itu tahu. Hanya kadang-kadang begini, saya masih banyak melihat TPMPS itu ditakoni penanggung jawab untuk standar ini siapa? Dolali tugasnya gitu loh. Dan lali tugasnya bagaimana dia bisa menguasai perannya sebagai penanggung jawab standar itu. Jadi kalau kemudian di setiap sekolah itu punya penanggung jawab standar masing-masing, dengan dia diberi tugas untuk mencermati rapot mutu, mencermati regulasi, dan kemudian yang lain-lain itu, maka dia akan memberikan rekomendasi yang tepat. Ya, mungkin akan lebih daripada kemampuan dana kita, tetapi nggak apa-apa, itu mungkin bisa menjadi sebuah
pemetaan ya, kemudian nanti kita bisa menjadikan apa namanya eh, skala prioritas. Ini Bapak dan Ibu ya. Ini kalau kata-kata di dalam 8 standar kan ini ya, ada rekom apa namanya? Ada indikator, ada standar, indikator, sub indikator dan kegiatan. Ya, ini sudah ada rekomendasinya ini, leading sektornya siapa dan sebagainya ini. Ya. Nah, leading sektor inilah nanti yang akan membuat program kerja di masing-masing leading sektor gitu ya. Kalau dia punya ini berarti nanti masuk di program kerjanya dia gitu loh. Ya. Kemudian ini skala prioritas Bapak dan Ibu, manakala kemudian antara rekomendasi dan sumber daya dan dana memang tidak sebanding, maka perlu kita adakan skala prioritas. Mana dulu? Ini genap, ini ganjil ya. Kalau di dalam tahun pelajaran kan sudah ada pelajaran apa namanya? Tahun pelajaran semester genap dan ganjil ya. Jadi kalau tahun anggaran itu justru pertama kali ya genap dulu. Karena di Januari tuh Bapak Ibu ya, sampai Juni itu kan genap dulu, kemudian Juni sampai Desember itu atau Juli ya, itu adalah yang apa namanya, yang ganjil gitu ya. Ini nanti seperti ini ya. Kemudian ini adalah RKJM 4 tahunan seperti ini. Jadi dari tadi kita kemudian munculkan di sini. Anggarannya di sini kita munculkan Bapak dan Ibu. Ya, jadi jelas ya siapa, kemudian punya pagu anggaran berapa di sini. Oke. Itu kemudian ini RKT ya, dari RKJM tadi, maka akhirnya nanti di copy paste tahun pertama ya, kita masukkan di sini. Ini sumber dananya di sini. Oke, kemudian RKT 1 tahunan tersebut dijadikan dasar untuk menyusun RKAS. Ya, jadi RKT 2021 nanti juga akan menjadi RKAS 2021. Karena RKT itu akan termuat seluruh kegiatan, baik yang berbasis anggaran maupun tidak. Tetapi kalau RKAS ini cenderung hanya berbasis anggaran. Ya, berbasis anggaran ini. Ya, karena ini rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ya. Nah, sementara itu Bapak dan Ibu, mungkin gambaran, mudah-mudahan nanti ada waktu untuk saya menyusun panduan ya, ini untuk bisa menjadi pegangan dari Bapak dan Ibu dan timnya. Itu ya Bapak dan Ibu ya, sedikit sekelumit gambaran, mudah-mudahan nanti setelah ini Bapak Ibu sudah mulai menata diri. Ya, yang paling pokok adalah bagaimana menyusun RKJM. Dari RKJM itu nanti akan muncul RKT, RKAS. Dari situ Bapak Ibu nanti tinggal membagi tugas ya, dan kemudian setiap unit kerja membuat program kerja. Dengan program kerja yang terukur Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa memantau dengan terukur juga. Makanya mengapa saya selalu tanya, Pak, SK-nya mana? SK-nya terdiri dari berapa komponen? SK itu mestinya harus konsideran. Yang kedua adalah daftar nama-nama yang ditunjuk. Yang ketiga itu harus ada job deskripsi. Ya, kalau tidak ada job deskripsi, Bapak Ibu nanti nggak bisa menegur, Pak, Bu, tugas ini kok belum dilaksanakan ya. Kalau hanya berpikir bahwa bendahara Pak pengurusi duit, Pak, sekretaris itu ya pokoknya masalah administrasi, tetapi apa yang harus dilakukan secara detail. Agar Bapak Ibu nanti dalam konteks melakukan monitoring, maka Bapak Ibu tinggal nanti indikator-indikator itu menjadi instrumen Bapak Ibu untuk melakukan monitoring. Ini sudah terlaksana belum? Ini sudah terlaksana atau belum? Kendalanya apa? Tindak lanjutnya bagaimana? Kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi silakan Ibu Bapak, saya berharap kegiatan-kegiatan kita ini benar-benar nanti bisa ditindaklanjuti. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin masih ada pertanyaan di ini, sudah jam 9.51. Ini hari Jumat Bapak Ibu. Monggo.
Yang di room kita masih ada beberapa. Cukup Bapak dan Ibu? Siap Bapak. Oke, lo kok masih di mobil Pak Agung? Nunggu setia Pak. Oh, Bapak. oh gitu. Iya, iya, ya. Oke, ngaten ya Bapak Ibu ya. Sambil Hah? sambil menikmati dari Pak Harto. Wow, syukurlah. Terima kasih harus menikmati. Ya inilah apa namanya Iya Pak. hikmah pandemi Pak ya. Jadi hikmah pandemi Pak Agung bisa rapat di mana saja ini ya, bisa koordinasi di mana saja ini hikmah pandemi. Karena pandemi mungkin kita belum melakukan ini loh ya. Mungkin kita belum mikir seperti ini ya. Kita masih berpikir konvensional. Ya, kita masih berpikir tradisional. Rapat ya kudunya ketemu gitu ya. Ya, yang saya kadang-kadang apa namanya? Rodok gelo itu kalau namanya nyantol tapi tidak ada orangnya itu loh ya. Itu yang rodok gelo itu. Ya, jadi apa nama inisialnya ada tapi orangnya dipanggil-panggil nggak ada lah, itu kadang-kadang rodok gelo itu ya. Saya ngomong panjang lebar itu ternyata orang yang ngrungokke gitu loh ya. Itu ya. Tapi itu bukan di sini nih, bukan sekolah binaan saya itu, di luar sana itu. Pak Harto baik-baik semuanya Pak. Iya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan lewat media ini, saya pesan sekali lagi Bapak Ibu, monggo untuk rapotan dikelola dengan baik. Kemudian penyampaiannya juga dikondisikan dengan baik. Jangan sampai ada di antara sekolah binaan saya yang kecolongan dalam tanda kutip ya terkait dengan COVID-19 ya. Jadi memang COVID ini antara ada dan tidak ada Bapak Ibu ya, percaya dan tidak percaya, tetapi ada banyak bukti ya. Kemarin juga baru kapundut itu mantan residen Pati ya, itu juga baru kapundut. Kemudian ada beberapa itu yang suami istri itu ya antara percaya tidak percaya ya, kita tetap waspada gitu ya. Jadi tolong kemudian terkait dengan program-program pasca semester ganjil ini Bapak Ibu, monggo dipersiapkan untuk semester genap. Skenario-skenarionya Bapak dan Ibu ya, tolong sudah mulai ditata ya, karena kita sudah belajar berapa bulan sih, dari mulai Maret sampai dengan bulan ini, sehingga mungkin sudah akan tahu cara-cara yang terbaik mengatur sistem kerja yang baik, mengatur mungkin apa namanya kegiatan-kegiatan kita ya, dengan mungkin plan pertama ya masih seperti ini, nanti plan kedua sudah mulai tatap muka secara berjenjang, nanti ada plan berikutnya lagi lah. Bapak Ibu tolong sudah punya dokumen-dokumen itu ya, kalau ditanya itu biar ini Pak, ini skenario saya begini Pak, ini Pak skenario saya ini begini gitu ya Bapak Ibu ya. Itu saya kira. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat bertugas kembali mengawal teman-teman di satuan pendidikan, tetap semangat dalam kondisi apapun juga. Dan terima kasih, mohon maaf jika di dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Mari kita akhiri dulu dengan berdoa sesuai dengan agama kita. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Monggo.